Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan. Pembahasan pertama yaitu biografi Hasyim Asy'ari. Biografi Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada 24 Zulqa'dah 1287 atau 14 Februari 1871 di Desa Gedangan, Jombang. Ayahnya adalah pendiri pesantren di Jombang. Sementara kakeknya, Kiai Haji Kiai Usman adalah kiai terkenal dan pendiri pesantren Gedang yang didirikan pada akhir abad ke-19. Kemudian ibu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan anak pertama dari 3 saudara laki-laki dan 2 perempuan. Beliau adalah anak ketiga dari 10 bersaudara, yaitu Rafi'ah, Ahmad Saleh, Rabi'ah, Hasan, Anis, Fatonah, Maimunah, Maksum, Nahrawi, dan Adnan. Hasyim Asy'ari mengenyam pendidikan pesantren sejak usia dini. Sebelum dia berusia 6 tahun, Kiai Usman atau kakeknya yang merawatnya. Hingga mencapai umur 15 tahun, ayahnya memberinya dasar-dasar Islam, khususnya membaca, menghafal Al-Quran pada tahun 1899 atau 1990. Beliau kembali ke tanah air dan mengajar di pesantren ayahnya. Kemudian mendirikan pesantrennya sendiri di daerah Jokir sekitar tanggal 6 Februari 1906 yang beliau namakan dengan pesantren Gedang. Di sebuah pesantren yang beliau menjalani pendidikannya, yaitu di pesantren Siwalan, beliau mendapatkan istri dan anak dari Kiai Yakub, yaitu pengasuh pesantren Siwalan tersebut. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 Hijriah. Di masa hidup beliau mempunyai peran yang besar dalam dunia pendidikan, khususnya pada lingkungan pesantren. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang mempunyai kecerdasan intelektual. Beliau juga seorang organisator pendidikan, bahkan warga masyarakat yang mempunyai etos kerja dan aksesisme yang tinggi. Tidak hanya itu, kelahiran Nahdlatul Ulama dalam konteks Islam Indonesia telah menjadi Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya dikenal di tanah Jawa saja, tetapi juga menarik perhatian di banyak kalangan. Pembahasan kedua yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di masa beliau ada 2 sistem dalam pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia. Pertama, yaitu sistem pendidikan yang disediakan untuk para santri muslim di pesantren yang fokus mempelajari atau pelajarannya adalah ilmu agama. Yang kedua, sistem pendidikan barat yang dikenalkan oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan menyiapkan para peserta didik untuk menempati posisi administrasi pemerintah baik tinggi, tingkat rendah maupun tingkat menengah. Kitab karya beliau yang terkenal adalah Kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim Fima Yahtaf Ilai Al-Muta'alim Fi Ahwal Ta'alumawi wa Ma Yatawaqqaf Al-Mu'alim Fi Maqamat Ta'alim, yang dicetak pertama kali pada tahun 1450, merupakan salah satu karya monumental Haji Hasyim Asy'ari yang membicarakan tentang pendidikan. Dalam kitab ini, pembahasan ini umumnya kitab unik yang membahas terhadap masalah pendidikan yang lebih ditekankan pada etika. Kemudian, kecenderungan pemikiran Hasyim Asy'ari adalah menekankan nilai-nilai estetis yang bernafaskan sofistis. Kecenderungan ini dapat terbaca dalam gagasannya, misalnya dalam keutamaan menurut ilmu. Untuk mendukung itu, dapat dikemukakan bahwa bagi Hasyim
Asy'ari, keutamaan ilmu yang sangat istimewa adalah bagi orang-orang yang benar di jalan Allah. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat dipengaruhi dengan keahliannya dalam bidang hadis, fikih, dan tasawuf. Tujuan dari pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan dan belajar adalah mengamalkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan kelak di dunia maupun akhirat, dan merupakan ibadah untuk mencari ridho Allah SWT. Kemudian pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, saudari Siska Kartikasari. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu kecilnya bernama Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat 25 Februari 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan berasal dari keturunan ulama, baik dilihat dari silsilah ayah maupun ibu. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, khatib Masjid Keraton Yogyakarta, keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah Putri Kiai Haji Ibrahim, penghulu Kesultanan Yogyakarta. Pendidikan awal Kiai Haji Ahmad Dahlan dijalani bersama ayahnya pada usia 8 tahun, yakni sampai lancar dan kata pembaca Al-Quran, dimulai dengan belajar membaca, menulis, mengaji Al-Quran, dan kitab-kitab Arab. Selanjutnya ia belajar fikih pada Kiai Haji Muhammad Sholeh. Sementara itu ilmu nahwu ia pelajari dari Kiai Haji Muhsin. Keduanya adalah kakak iparnya. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berguru pada Kiai Haji Abdul Hamid dalam berbagai ilmu. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat ke Mekah yang kedua kalinya dan bermukim selama 2 tahun. Beliau melakukan musyawarah dengan sejumlah ulama Indonesia. Setelah kembali dari Mekah dengan berbagai bekal ilmu yang cukup dan terinspirasi oleh ide pemahaman di Timur Tengah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menunjukkan kiprahnya di masyarakat saat itu dan menjadi khatib Masjid Agung Yogyakarta, menggantikan ayahnya dengan bekerja sebagai pedagang. Akibat aktivitas dagangnya dengan orang-orang Arab, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering mengadakan hubungan dengan Syekh Ahmad Sukadi, pendiri Jamaatul Khair. Konsep pendidikan Islam perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikemukakan sebagai bukti ketidakpuasan beliau terhadap sistem dan praktik pendidikan yang ada pada saat itu. Dengan mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan barat yang dipadukan dengan sistem pendidikan tradisional, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil memformulasikan keduanya dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah, pendidikan agama dan pendidikan umum dipadukan dengan sedemikian rupa dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain kitab-kitab klasik berbahasa Arab, kitab-kitab kontemporer berbahasa Arab dipelajari di lembaga Muhammadiyah yang dipadukan dengan pendidikan umum. Pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah dengan model pendidikan seperti itu merupakan kepedulian utama Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mengimbangi dan menandingi sekolah pemerintahan Belanda. Sistem yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah untuk mempertahankan dimensi Islam yang kuat, namun dalam bentuk yang berbeda dengan sistem tradisional. Dengan kata lain, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan telah berhasil melakukan modernisasi sekolah keagamaan tradisional tanpa mengurangi penghormatan pemikiran para intelektual muslim lainnya. Paling tidak pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia.
Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Ahmad Dahlan, tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara arif dan bijaksana. Di samping itu, konteks pemikiran pendidikan Islam Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat diletakkan sebagai upaya sekaligus wacana untuk memberikan inspirasi bagi pembentukan dan pembinaan peradaban umat Islam masa depan yang lebih profesional. Wallahumma ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.